Salam, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam channel kita ini untuk acara ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020. Dengan situasi Hong Kong yang masih sangat membatasi kita untuk berkumpul, kita kembali lagi menyampaikan khotbah melalui pelayanan YouTube lewat YouTube ini. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mengambil waktu teduh sejenak dan menyiapkan hati kita untuk sungguh bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari kita ambil waktu teduh. Amin. Ya. Mari kita bersama-sama, saya mengundang kita untuk menyatakan kepada Tuhan. Kita baru merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus pada minggu yang lalu, dan sungguh kita mengaminkan bahwa memang tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Saya mengajak kita bersama-sama mengumandangkan lagu ini. Bukan dengan kekuatanku aku dapat hadapi hidup ini, tetapi mataku terus memandang kepada Tuhan, karena Dialah pengharapanku. Ya, kita akan nyanyikan bersama pujian ini. Saya mengajak kita untuk sama-sama berdiri. Tuhan
Mari kita masuk dalam mentahbiskan ibadah kita. Ibadah pada hari ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita membaca nats pembimbing dari Kisah Rasul 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Allah sudah menggenapi janjinya yang kita sama-sama peringati dalam peristiwa Pentakosta. Tapi bersyukur juga untuk suasana atau situasi yang sangat spesial dengan kesulitan COVID-19 ini. Sehingga kita mau katakan kepada Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dan kita akan lanjutkan pujian kita juga dengan kembali mengatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dilanjutkan dengan pujian tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya.
pujian kita akan bersama-sama bermazmur dari Mazmur pasal 133. Mazmur 133 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Kita mulai. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu keindahan yang diungkapkan, digambarkan dalam Mazmur 133 ini, itulah yang terjadi dalam jemaat mula-mula sesudah peristiwa Pentakosta itu. Dan kita kembali diingatkan bahwa ada berkat Tuhan dalam kerukunan hidup bersama-sama. Ya, sungguh indah Tuhan menyelamatkan kita dari latar belakang yang berbeda. Banyak hal kita tidak mengerti, tapi sekarang kita tahu betapa setia Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mengawali dengan pujian, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau dulu aku tidak tahu, tapi sekarang aku mengerti. Ya, kita lanjutkan dengan mengatakan kepada Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Indah rencanamu Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama berdiri untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, benar ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang,
Shalom. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada minggu sesudah Pentakosta ini. Kita akan merenungkan tentang firman Allah yang makin tersebar. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Minggu lalu kami boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kembali bagaimana cara kerja kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat, yang menyelamatkan akan jiwa-jiwa. Dan kami ingin melihat itu dalam dunia kami sekarang ini, supaya Tuhan menolong kami memahaminya dan memberkati kami oleh kekuatan kuasa Roh-Mu. Berkati kami semua, baik hamba yang menyampaikannya, juga semua jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini terambil dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan untuk kita semua. Silahkan saudara membuka. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ayat pertama, Kisah Rasul pasal 6. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta adalah penggenapan janji Allah dalam melengkapi murid-muridnya untuk tugas pelayanan. Sehingga kita belajar memahami, kalau minggu lalu kita baru memperingati hari Pentakosta, kita belajar memahami bahwa peristiwa Pentakosta itu tidak terlepas dari maksud Allah untuk tugas pelayanan. Karena itu, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Allah adalah orang yang sebenarnya harus memahami akan pemberitaan kesaksian Injil. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pada hari ini siapa sebenarnya yang Tuhan mau pakai untuk menyebarkan firman. Siapa yang Tuhan mau pakai? Kalau kita memperhatikan bahwa semangat bersaksi sebenarnya telah ada pada murid-murid sejak pada saat mereka tahu Yesus bangkit dari kematian. Pada waktu itu Yesus menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kuasa setelah Yesus naik ke sorga meninggalkan mereka. Ya, mereka akan diperlengkapi dengan kuasa. Jadi saudara, hati
hati yang dikuasai oleh pikiran, oleh perkataan Yesus ini, itulah yang membuat murid-murid bersungguh-sungguh menanti-nanti apa yang dijanjikan, yaitu menanti waktu pencurahan roh itu. Dan kalau kita memperhatikan, semangat itu sudah ada. Ya, semangat itu sudah ada, bukan nanti sesudah peristiwa Pentakosta. Sebenarnya semangat bersaksi itu sudah ada pada waktu Yesus mengatakan, kamu adalah saksi. Bahkan sebelumnya, pada waktu perempuan-perempuan itu melihat Yesus bangkit, perempuan itu langsung, mereka pulang dengan semangat, mereka langsung bersaksi bahwa Yesus bangkit. Begitu pula pada waktu kedua orang berjalan ke Emmaus, ya. Pada waktu dua orang berjalan ke Emmaus, pada waktu itu mereka menyadari bahwa yang berbicara, pada waktu mereka tahu bahwa yang berbicara kepada mereka itu ternyata adalah Yesus, mereka langsung bercerita. Jadi istilah bersaksi atau bercerita, bukankah itu sudah merupakan sebenarnya semangat untuk menyaksikan bahwa Yesus itu adalah betul-betul Tuhan yang bangkit dari kematian. Justru selanjutnya kita melihat bahwa hal ini yang menjadi keistimewaan dari seseorang yang dijadikan saksi Tuhan. Hal ini dijadikan syarat, saudara. Ya, hal ini dijadikan syarat untuk seseorang dipilih menggantikan Yudas pada waktu di Kisah Para Rasul pasal 1 itu. Mereka katakan bahwa menjadi syarat untuk menjadi seorang saksi adalah orang yang selalu berkumpul bersama dengan kami, murid-murid, selama Yesus berada di tengah mereka, sampai Yesus mati, Yesus bangkit, bahkan dikatakan sampai Yesus terangkat. Mengapa? Karena memang orang yang demikianlah yang tepat. Orang yang menjadi saksi adalah orang yang betul-betul mengalami kebersamaan dengan Yesus. Orang yang betul-betul menyaksikan Yesus mati dan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Jadi kalau kita mau melihat siapa orang yang pantas menjadi penyebar berita firman Allah, adalah orang yang betul-betul disiapkan oleh Tuhan, ya, orang yang hidup bersama dengan Tuhan, orang yang menyaksikan kematian dan kebangkitan, bahkan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan itu mengarahkan kita untuk melihat kepada pribadi para rasul, para murid yang dipilih. Selanjutnya tentu aplikasinya adalah untuk kita semua, ya. Dalam arti bahwa kita yang hidup bersama dengan Tuhan, kita yang mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, bahkan kita yang meyakini Dia yang telah naik ke surga menjadi Tuhan dan juru selamat. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab, ya, firman itu makin tersebar? Saudara, tentu tidak dengan sendirinya. Sangat berbeda, ya, cara penyebaran firman pada saat Yesus dengan kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Kalau kita melihat pada zaman Yesus, ya, belum ada televisi, belum ada HP, ya. Dan saudara harus belajar merenungkannya sebagaimana pada zaman itu. Saudara nggak bisa bayangkan seperti sekarang. Sekarang seperti saya saja rekaman seperti ini, ya, lalu besok dia misalnya kapan saya putar di YouTube, ini akan bisa tersebar ke ujung dunia manapun, ya. Tetapi pada waktu itu tidak seperti sekarang. Sehingga memang dibutuhkan manusia Tuhan, dibutuhkan orang dengan menyerahkan dirinya, ya, kepada Tuhan, tidak sekedar pencet mesin, pencet alat elektron di tempat seperti zaman kita saat sekarang ini. Nah, karena itu penyebaran atau penyebab dari
tersebarnya firman Allah, yang pertama kita melihat bahwa yang pertama yang sudah disebutkan tadi, ada orang yang selalu bersama dengan Yesus, ya. Ada orang yang selalu bersama dengan Yesus, yaitu murid-murid. Tidak dengan sendirinya firman itu tersebar, tetapi dibutuhkan manusia Allah. Manusia Allah yang betul-betul menyaksikan, ya, yang betul-betul meyakini, tetapi sekaligus juga yang punya hati. Sebagaimana tadi saya sudah katakan, bahwa sebenarnya murid-murid sudah punya semangat, tetapi Tuhan menyuruh mereka menunggu untuk kamu dilengkapi dengan kuasa. Jadi dibutuhkan pribadi, ya, penyerahan hidup murid-murid. Yang kedua, dibutuhkan ketekunan, ya, ketekunan untuk menantikan kuasa. Ini sekaligus sebenarnya menunjukkan pengandalan atau sikap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena penyebaran berita firman Allah tidak mungkin oleh kekuatan kita sendiri. Ya, kemampuan kita berkata-kata, besarnya volume suara kita tidak menjamin bahwa firman Tuhan itu akan bisa didengar oleh orang. Tetapi dibutuhkan sungguh seorang yang punya hati, seorang yang punya keyakinan, seorang yang punya iman, seorang yang punya kepercayaan yang kuat, seorang yang punya firman. Itulah sebabnya mengapa murid-murid butuh untuk selalu hidup dalam pengajaran, ya. Yang kedua, kita melihat dalam Kisah Rasul mulai dari Kisah Rasul pasal 1 sebelum pencurahan Roh Kudus, begitu mereka sudah ditetapkan menjadi saksi untuk menyebarkan berita pengampunan Tuhan atau berita Injil. Mulai dari Kisah Rasul 1 sebelum peristiwa Pentakosta malah, ya. Di sana dikatakan murid-murid itu selalu bertekun dalam doa. Mereka selalu bertekun dalam doa. Saya bacakan, mereka semua, pasal 1 dari Kisah Rasul, pasal 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Itu aktivitas mereka, itu sikap mereka, itu keputusan mereka. Untuk menanti kuasa, untuk dilengkapi dengan kuasa, mereka perlu bertekun, selalu bertekun bersama dengan sehati dalam doa bersama. Sikap pengandalan, sikap menantikan campur tangan Tuhan. Yang kedua, mereka juga dikatakan selalu bertekun dalam pengajaran. Apa yang dimaksud? Itulah firman. Mereka belajar, tidak cukup hanya mata mereka melihat saja, tetapi mereka terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada saat mereka menyampaikan pengajaran pun, pengajaran mereka jelas. Dan dalam poin ini juga disebutkan, mereka tekun dalam pengajaran dan doa. Itu yang menjadi salah satu penyebab firman Tuhan makin tersebar. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42, saya bacakan untuk kita semua. Kisah 2 ayat 42, orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ayat 42, perhatikan, mereka yang sudah percaya itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kembali dinyatakan seperti ini, bahwa orang itu menjadi orang sudah percaya itu bertekun kembali dalam pengajaran, sehingga terjadi pelipat gandaan orang percaya, pelipat gandaan para saksi, bahwa yang sudah menjadi percaya kembali bertekun dalam pengajaran, dan mereka bertekun di dalam doa. Penyebab yang ketiga, kalau tadi dikatakan penyebab pertama manusia Allah yang punya hati, yang betul-betul selalu bersama Yesus, dia yang menjadi saksi mata, ya, itu menunjuk kepada rasul. Yang kedua, orang yang selalu bertekun dalam doa dan pengajaran, Kisah 1 ayat 14 dan Kisah 2 ayat 42. Dan yang ketiga, rahasianya yang menjadi penyebab firman Allah makin tersebar adalah bahwa manusia Tuhan ini, rasul-rasul ini, selalu menyampaikan berita
yang jelas, yaitu berita yang menyelamatkan. Apa itu berita yang menyelamatkan? Yang disampaikan adalah jelas. Siapa Yesus? Apa yang telah dilakukan oleh Yesus? Apa yang telah terjadi dengan Yesus? Bagaimana kuasa nama Yesus? Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat. Itulah yang selalu menjadi nada, itulah yang selalu menjadi inti dari setiap pemberitaan murid-murid. Dan ini yang menjadi rahasia. Kuasa firman itu memiliki kuasa, karena yang disampaikan adalah kebenaran dalam nama Yesus. Dan murid-murid pun ada dalam pengandalan kepada Tuhan dalam doa dan pengajaran yang selalu mereka tekuni. Dan ya, rahasia yang keempat adalah yang berhubungan dengan peristiwa Pentakosta ini, yaitu murid-murid dilengkapi dan juga disertai oleh kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kuduslah yang membuat orang sadar akan dosa, dikatakan. Kuasa Roh Kuduslah yang membukakan pengertian manusia untuk melihat apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Bahwa apa yang disampaikan tentang Yesus itu benar adanya. Dan kuasa Roh Kudus itulah juga yang memampukan orang untuk menerima kebenaran itu, sehingga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Meyakini bahwa ada pengampunan dosa, meyakini bahwa ada jalan keluar di dalam Yesus, meyakini bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus, ada hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita satu kekuatan ya dari akibat peristiwa Pentakosta, tetapi harus sungguh disadari ya, sehingga kita tidak hanya menghebohkan peristiwa Pentakosta, karena sebelum peristiwa Pentakosta sebenarnya hati misi sudah ada di dalam diri murid-murid. Peristiwa Pentakosta adalah janji di mana Allah mau menyatakan penyertaannya melalui kuasa Roh Kudus, di mana Yesus sudah tidak bersama dengan mereka secara fisik, tapi mereka perlu beriman kepada Tuhan bahwa ada Roh Allah, ada penolong, ada guru yang agung itu yang akan menyertai dalam pemberitaan misi Allah, dalam melanjutkan tugas pelayanan yang ditinggalkan oleh Yesus ketika dia naik ke surga. Ya, kita belajar memahami, saudara, ya, bahwa siapapun kita dapat dipakai oleh Tuhan menjadi penyebar, ya, atau menjadi orang yang membuat firman Allah itu bisa tersebar. Asalkan kita ada di dalam syarat-syarat yang sama sebagaimana disampaikan dalam cerita tentang rasul-rasul tadi, di mana yang menjadi penyebab adalah kita menjadi manusia Allah yang punya pengalaman hidup selalu bersama dengan Yesus, punya pengertian, punya keyakinan yang sungguh Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kita mempunyai hati misi, ya. Kita tahu bahwa berita Injil adalah tugas kita sebagai saksi. Yang kedua, kita memahami bahwa kita perlu selalu bertekun di dalam doa dan firman. Tidak bersandar pada kemampuan bicara, tidak bersandar kepada suara yang besar, tidak bersandar kepada anggota yang banyak, tetapi kita bersandar kepada kuasa Tuhan yang telah berjanji menyertai kita. Yang ketiga, kita perlu menyampaikan kesaksian, isi kesaksian atau berita Injil yang jelas isinya, yaitu tentang Yesus, tentang nama Yesus, Mesias, Juru Selamat. Yang terakhir, kita perlu terus dilengkapi oleh Tuhan. Hanya karunia-karunia tidak cukup, saudara, tetapi kekuatan kuasa Roh Allah akan meneguhkan, akan melengkapi setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada kita.
Ya, kiranya kita menjadi orang-orang yang juga ditolong oleh Tuhan, yang membuat firman Allah itu makin tersebar. Khususnya dalam masa-masa sukar seperti sekarang ini, di mana banyak orang punya waktu yang lebih di rumah. Banyak orang punya alat yang bisa dipakai untuk menyebarkan akan berita keselamatan atau berita Injil. Mari kita semua ambil bagian, saudara. Karena sebagaimana bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan makin tersebar. Tidak hanya pada zaman Kisah Rasul, tetapi zaman itu menunjukkan zaman di mana murid-murid sebenarnya mengalami masa sukar. Tetapi masa sukar itu justru semakin membuat firman Tuhan makin tersebar. Kalau kita melihat kenyataan pada masa kini, juga kita mengalami masa sukar. Mari kita menggunakan masa sukar ini. Tuhan akan memberikan hikmat kepada masing-masing kita untuk menggunakan masa sukar ini, sehingga firman Allah bisa makin tersebar di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mau bersyukur kepadamu. Engkau adalah firman yang hidup. Engkau adalah Tuhan kami yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Bahkan yang sudah naik ke surga. Bahkan dalam penggenapan janjimu melalui peristiwa Pentakosta, Engkau sudah mencurahkan kuasa Roh-Mu. Kuasa itu bekerja bukan hanya pada sekitar 2000 tahun yang lalu, tapi sampai pada masa kini. Dan kami makin melihat sungguh benar, kebenaran firman Tuhan makin tersebar. Kami tahu bahwa situasi-situasi yang sulit justru menjadi situasi yang makin memungkinkan orang untuk mendengar berita kasih karunia Tuhan. Karena itu kami berdoa, biar kami semua ditolong oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menggunakan masa sukar ini, untuk kami tidak tenggelam, tidak menjadi sedih, terlebih untuk kami tidak menjadi putus asa dalam masa sukar. Tapi biarlah kami dituntun dalam hikmat Tuhan, untuk kami akhirnya dalam hikmat Tuhan dapat menggunakan masa sukar ini sebagai kesempatan untuk firman Allah makin tersebar. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami, siapapun kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang sedia menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ya, pujian yang akan kita naikkan sekaligus juga merupakan satu peneguhan, pesan untuk kita mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini. Sehingga pujian ini kita memberikan persembahan syukur sekaligus menjadi pesan. Dia tidak pernah gagal. Kita ingat pesan firman Tuhan. Siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita untuk kita menjadi alat untuk firman Tuhan makin tersebar. Rahasianya adalah mengandalkan Tuhan yang adalah kekuatan perisai dan gunung batu kita. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur diiringi pujian. Dia tak pernah gagal. Dia
Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat dan sekaligus dengan doa penutup atau doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada hari yang indah ini, kami sudah mendengar firman-Mu. Dan sekarang kami ingin berdoa untuk pertama bagi situasi dunia saat ini, di mana COVID-19 yang sudah mewabah ke berbagai penjuru dunia. Kami doakan pertama bagi para pemerintah di setiap negara yang dengan kesibukan dan giat untuk bagaimana supaya penyakit ini dapat dihentikan. Kami doakan juga untuk tenaga medis, dokter, perawat yang juga berjuang. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Berikan perlindungan, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi para pasien, mereka yang terkena penyakit ini, mereka yang berada di rumah-rumah sakit, di dalam perawatan. Kami doakan Tuhan berkati. Kami doakan untuk Hong Kong ini, yang juga belum kondusif. Kami doakan Tuhan berkati pemerintah Hong Kong, juga dengan rakyat yang ada di Hong Kong ini, supaya Tuhan memberkati. Untuk pemerintah Indonesia, kami doakan Presiden dan semua aparat pemerintah pusat sampai daerah-daerah yang berjuang untuk memberikan peraturan-peraturan sehingga rakyat dapat mematuhinya demi untuk mengakhiri penyakit ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa juga bagi banyak rakyat yang mengalami dampak daripada penyakit ini dengan masalah ekonomi yang lemah. Kami doakan supaya Tuhan tolong mereka boleh dicukupkan dari kekurangan-kekurangan yang mereka alami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan GMKIH yang ada di Hong Kong dan di Macau. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga untuk semua kebutuhan pelayanan kami tiap-tiap bulan. Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan untuk semua jemaat Tuhan, supaya Tuhan berkati mereka, sehingga di saat mereka mendengar firman Tuhan ini, hati mereka dikuatkan, iman mereka semakin dimantapkan di dalam mengikut Tuhan, walaupun berada di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Tuhan terima kasih. Berkati kami semua, berkati juga untuk Israel umat pilihan Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Kami juga doakan untuk persembahan yang hari ini kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini supaya dapat menjadi berkat di dalam kelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan di GMKIH. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua.